Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohaninya. Pada video sebelumnya kita telah belajar tentang persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan di A, B. Nah, kali ini kita akan membahas masih di sekitar lingkaran juga, yaitu menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran. Apakah nanti akan berada di dalam, di luar, atau terletak pada lingkaran? Bagaimana materinya? Langsung saja kita menuju ke lab. Kedudukan titik terhadap lingkaran. Oke, nanti kedudukan titik terhadap lingkaran ada 3 jenis ya. Yang pertama itu terletak di dalam lingkaran, kemudian terletak pada lingkaran, dan yang terakhir terletak di luar lingkaran. Maksudnya gimana? Nah, misalnya kita punya sebuah lingkaran ya. Ini ada sebuah titik C, D, dan E. Secara langsung dapat kita simpulkan ya, kalau titik C ini posisinya di mana kedudukannya? Sudah pasti di dalam lingkaran. Dan yang E-nya sudah pasti di luar lingkaran. Nah, ini kan lingkarannya, E-nya di sini, otomatis yang E di luar lingkaran. Dan kalau terletak pada lingkaran, berarti titiknya ini nanti berada di sekeliling lingkarannya. Oke, kalau yang di dalam lingkaran sudah pasti dalam lingkaran, yang di luar ini sudah pasti di luar lingkaran, dan kalau pada lingkaran berarti terletak di keliling lingkarannya ini. Oke. Nah, kedudukan titik terhadap lingkaran nanti ada 2 jenis. Yang pertama lingkarannya berpusat pada titik 0,0 dan yang kedua pada A, B. Langsung ke contoh soalnya. Diketahui persamaan lingkaran 2x kuadrat plus 2y kuadrat sama dengan 50. Tentukanlah kedudukan titik A 2,4, B 4,3, dan C-nya 5,3. Nah, nanti kita akan mengetahui titik A ini berada di dalam, pada lingkaran, atau di luar lingkaran. Di sini ada 2 cara ya. Yang pertama kita bisa menggambar lingkarannya terlebih dahulu, dan yang kedua dengan cara membandingkannya atau menggunakan rumusnya. Langsung saja kita gunakan cara yang pertama, yaitu menggambar lingkarannya. Nah, kalau kita mau menggambar lingkarannya, berarti kan kita harus tahu dulu ya, apa aja yang kita perlu cari tahu. Oke, betul sekali. Jari-jari. Kalau pusatnya udah tahu ya. Kalau persamaan yang x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat sudah pasti pusatnya di 0,0. Nah, kan persamaannya x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, di sini dari soalnya kita sederhanakan dulu, atau kita bagi 2 semuanya. Kedua ruas kita bagi 2 ya. Jadi 2x kuadrat kita bagi 2 jadi x kuadrat, 2y kuadrat jadi y kuadrat, dan 50-nya kita bagi 2 jadi 25. Nah, 25 ini kan kita ubah jadi r kuadrat. Jadi berapa berarti? Betul, 5 kuadrat. Kan kalau 5 kuadrat kan 5 kali 5. 5 kali 5 sama dengan 25. Jadi dapat kita ketahui ya, berapa jari-jarinya? Oke, 5. Nah, setelah ketemu jari-jarinya 5, kan gampang tinggal kita gambar lingkarannya. Pusatnya di 0,0. Jari-jarinya 5, berarti dari pusat ke kanan itu 5, ke atas itu 5, ke kiri 5, dan ke bawah juga 5. Kalau sudah tahu jari-jarinya tinggal kita garis melingkar ini. Nah, tinggal kita buat lingkarannya ya. Setelah itu, kalau sudah kita buat lingkarannya, tinggal kita masukkan saja titik-titiknya. Yang pertama kan 2,4. Ya kan ya? Berarti x-nya di 2, y-nya di 4. Titiknya di sini. Nah, berarti yang A 2,4 terletaknya di mana? Di dalam, di luar, atau pada lingkaran? Betul sekali, terletak di dalam lingkaran. Yang B
4,3. X-nya berada di 4, Y-nya di 3. Naik 3 kali. 1, 2, 3. Nah, pas ya di garis. Nah, kalau pas di garis, berarti gimana kedudukannya? Terletak pada lingkaran. Dan yang terakhir, berapa itu? 5,3. X-nya di 5, Y-nya di 3. Berarti letaknya di luar lingkaran. Nah, ini kalian bisa gunakan ya cara yang pertama dengan cara menggambar lingkarannya terlebih dahulu. Kemudian tinggal dimasukkan titik-titiknya. Oke, bisa ya? Insya Allah bisa. Nah, sekarang kita pakai cara yang kedua. Cara yang kedua itu gimana? Nah, cara yang kedua itu, tadi kan persamaan lingkarannya dari soal ini nih, kan setelah disederhanakan jadinya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. 25-nya ini yang akan kita jadikan sebagai pembandingnya. Pembanding apa? Pembanding terhadap titik-titiknya ini. Nanti titik-titiknya ini kita kuadratkan juga. Nah, sama seperti persamaan yang tadi. Kalau yang soalnya ini kan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Untuk titik-titiknya, coba kita teliti terlebih dahulu. Titik A kan 2 pangkat 2. Karena kenapa 2 pangkat 2? Kan X-nya 2, Y-nya 4. Nah, ini sama seperti persamaan lingkarannya, kita sama-sama kuadratkan ya. Jadi 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 2 kuadrat kan 4. 4 ditambah 16, jadinya 20. Nah, 20 ini tadi kan 2,4 ya, terletak di dalam lingkaran. Kemudian yang B-nya kan 4,3. Berarti 4-nya kita kuadratkan, 3-nya juga sama. Jadinya 16 ditambah 9 sama dengan 25. Dan yang terakhir 5,3. 5 kuadrat 25 ditambah 9 jadi 34. Coba kalian amati, apa hubungannya 25, 20, 25 sama 34 ini? Nah, jika kita perhatikan, jika hasil titik-titiknya kita kuadratkan, kita bandingkan sama si soal ini, sama si R kuadrat persamaan lingkarannya ini. Yang pertama, yang 3,4, kan hasilnya 20. 20 sama 25 lebih besar yang mana? Lebih besar yang 25 ya? Nah, berarti kesimpulannya, kalau titiknya kita kuadratkan dan kurang dari 25, maka hasilnya akan di dalam. Dan yang B-nya, jika titik-titiknya kita kuadratkan, X sama Y-nya dikuadratkan, hasilnya sama dengan R kuadrat di soal ini, di soal yang tadi ya. Kalau hasilnya sama, maka terletak pada lingkarannya. Dan kalau yang C ini, hasil kuadratnya adalah lebih besar dari R kuadratnya. Ini kan tadi 5,3 jadi 34 ya. 34 kan lebih dari 25. Jadi kalau lebih dari 25, berarti hasilnya pasti di luar. Nah, ini kesimpulannya. Kalau X kuadrat plus Y kuadrat dari titik-titiknya ini kurang dari R kuadrat pada persamaan lingkarannya, otomatis terletak di dalam lingkaran. Kalau sama dengan, berarti terletak pada lingkaran. Dan kalau lebih dari, berarti terletak di luar lingkarannya. Oke? Jadi kalian bisa menggunakan dua cara. Yang pertama menggunakan cara menggambarnya. Setelah menggambar kalian tentukan titik-titiknya. Atau yang kedua, langsung saja kalian kuadratkan saja. Titiknya kalian kuadratkan. Kalau kurang dari berarti di dalam lingkaran. Kalau sama dengan berarti pada lingkaran. Dan kalau lebih dari terletak di luar lingkarannya. Oke? Jadi kalian bisa gunakan dua cara, bebas mau yang mana aja. Yang penting cara yang lebih gampang menurut kalian saja. Nah, ini buat kalian mengujinya. Coba D ini 5,-2, E-nya -4,-3, F-nya 3,3, 3,-3. Tentukanlah ya kedudukan titiknya. Silahkan kalian coba. Dan yang kedua, kedudukan titik terhadap
lingkaran yang berpusat di A, B. Yang pertama tadi di 0,0 ya, sekarang di A, B. Diketahui titik pusat lingkaran dengan pusat 2,-1 dengan jari-jarinya 4. Tentukanlah kedudukan titik A, B, dan C-nya. Sama seperti tadi, kalian bisa menggunakan cara yang menggunakan gambar. Kalau pakai gambar, langsung saja ya. Tadi kan pusatnya udah ketahui 2,-1. X-nya 2, Y-nya -1. Kemudian jari-jarinya 4. Berarti kan ke kanannya 4, ke atas 4, ke kiri 4, ke bawah 4. Tinggal di garis melingkar. Setelah itu, tentukanlah kedudukan A-nya. A-nya kan 3,4. 3 sama 4. X-nya 3, Y-nya 4. Ini jadi 4,-3. Nah, kan 4,-3. Berarti kan X-nya di 4, Y-nya -3. -3 berarti ke bawah ya. 1, 2, 3. Nah, dan yang terakhir yang C-nya di 2,3. X-nya 2, Y-nya 3. 1, 2, 3. Tuing, 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 tuing. Nah, langsung ketahuan ya. Berarti yang A-nya kan 3,4. 3,4 berada di luar lingkaran. Yang B-nya 4,-3 berada di dalam lingkaran. Dan yang C-nya 2,3 terletak pada lingkaran. Nah, mungkin cara ini dapat digunakan kalau titiknya mendekati 0 gini ya. Tapi kalau titiknya berada di 90,92 gimana? Apakah kalian akan menggunakan cara ini juga? Saya rasakan kesulitan menggunakan cara gambar ini. Maka ada solusi, kita gunakan cara yang kedua. Sama seperti tadi. Kan kalau lingkaran yang pusatnya di A, B, kan persamaan lingkarannya X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadratnya. Jadi langsung dimasukkan aja ya pusatnya nih. Kan X min 2, A-nya kan 2 nih, B-nya -1. Ditambah Y min 1 sama minnya. Min sama min jadinya +1. Sama dengan jari-jarinya nih. Jari-jarinya kan 4 ya. 4 kuadratkan. Kan R kuadrat. 4 kuadrat sama dengan 16. Jadi persamaannya adalah X min 2 kuadrat ditambah Y plus 1 kuadrat sama dengan 16. Sama seperti cara yang sebelumnya. 16-nya ini kita gunakan sebagai pembandingnya. Nah, nanti tinggal kita masukkan saja ke dari titik-titik ini kita substitusikan ke X sama Y-nya. Berarti kan yang X-nya nanti kita ganti 4, X-nya diganti 3, Y-nya diganti 4. Dan seterusnya. Kalau kurang dari R kuadrat, yaitu si 16-nya, berarti di dalam lingkaran. Kalau sama dengan pada lingkaran. Dan kalau lebih dari, terletak di luar lingkarannya. Nah, tadi kan persamaan lingkarannya X min 2 kuadrat plus Y plus 1 kuadrat sama dengan 16 ya. Nah, X-nya ini, kita pakai persamaannya ini ya. X-nya ini kita ganti dengan titiknya. A-nya kan 3,4, berarti X-nya kita ganti dengan 3, dan Y-nya kita ganti dengan 4. 3 min 2 sama dengan 1, 1 kuadrat, berarti 1. 4 plus 1 kan 5, 5 kuadrat sama dengan 25. 1 plus 25 sama dengan 26. Nah, 26 kan sama 16 hubungannya gimana? Lebih dari ya. Kalau lebih dari, otomatis titiknya berada di luar lingkaran. Yang kedua, X-nya diganti 4, Y-nya diganti min 3. 4 min 2 kan 2, 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, min 3 plus 1 kan min 2 ya. Min 2 kuadrat sama dengan 4 juga. 4 tambah 4 sama dengan 8. Nah, 8 berarti kan kurang dari 16. Kalau kurang dari, berarti berada di dalam lingkaran. Nih, di dalam. Yang terakhir, di 2,3. 2 kuadrat, 2 min 2 kan 0. 0 kuadrat sama dengan 0. 3 plus 1 kan berapa? 4. 4 kuadrat sama dengan 16. 0 tambah 16 kan sama dengan 16. Nah, 16 itu kan sama dengan 16 ya. Kalau sama berarti terletak pada lingkarannya.
Ingat ya, kalau kurang dari di dalam lingkaran sama dengan pada lingkaran, dan lebih dari terletak di luar lingkarannya. Oke, sampai di sini dulu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi yang akan datang, kita akan membahas tentang kedudukan lingkaran terhadap lingkaran juga. Oke, terima kasih. Jangan lupa like and subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.